Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. PT Wijaya Karya atau Wika resmi menjadi kontraktor utama dalam proyek pembangunan Terminal 2, Bandara Internasional Hang Nadiem, Batam. Proyek yang bernilai 2,1 triliun rupiah ini telah memulai groundbreaking pada Kamis, 30 Mei 2024. Dengan peran ini, Wika bertanggung jawab atas desain dan pembangunan terminal, sisi udara, sisi darat, serta instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Direktur Utama Wika, Agung Budi Waskito, menyatakan bahwa proyek ini menjadi kesempatan emas bagi Wika untuk menunjukkan kemampuan konstruksi berkualitas di wilayah yang strategis. Dengan dilaksanakan groundbreaking ini, Wika berkomitmen untuk fokus melaksanakan pekerjaan ini agar dapat selesai sesuai dengan target waktu dan mutu yang disepakati, serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Batam. Proyek ini bukan hanya tentang konstruksi, namun juga tentang memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan infrastruktur di Batam, sebuah kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Terminal 2 ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan Bandara Hang Nadiem dan menjadikannya salah satu bandara utama di Indonesia. Dalam proses pembangunan, Wika akan mengaplikasikan teknologi dan standar internasional untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu. Lingkup pekerjaan yang luas, mencakup berbagai aspek dari desain hingga instalasi MEP, menunjukkan komitmen Wika dalam menghadirkan proyek yang komprehensif dan modern. Kepercayaan yang diberikan kepada Wika tidak lepas dari rekam jejak perusahaan yang solid. Hingga April 2024, Wika telah mengantongi kontrak baru sebesar 5,5 triliun rupiah. Kontribusi terbesar berasal dari segmen industri sebesar 41,7%, diikuti oleh segmen infrastruktur dan gedung, EPCC, serta properti dan investasi. Dari sisi pemberi kerja, sebagian besar proyek yang diraih oleh Wika berasal dari badan usaha milik negara dan pemerintah, dengan skema pembayaran monthly progress. Ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari pemerintah dan BUMN terhadap kapabilitas Wika dalam menyelesaikan proyek besar dengan skema pembayaran yang jelas dan terukur. Atas strategi yang telah diterapkan, Wika mampu memiliki kas yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan pelunasan terhadap sebagian besar obligasi PUB1 tahap 1 tahun 2020 seri A senilai 50 miliar rupiah yang telah diperpanjang pada 18 Desember 2023. Langkah ini menunjukkan manajemen keuangan yang baik dari Wika, serta memberikan kepercayaan lebih bagi investor dan pemegang obligasi. Proyek Terminal 2 Bandara Hang Nadiem bukan hanya simbol keberhasilan Wika dalam mendapatkan proyek besar, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi Wika di pasar konstruksi nasional dan internasional. Dengan proyek ini, Wika menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik, tetapi juga siap menghadapi tantangan di tingkat global. Selain itu, pembangunan Terminal 2 ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan arus wisatawan ke Batam, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi perekonomian kota tersebut. Keberhasilan Wika dalam mendapatkan proyek ini juga mencerminkan strategi perusahaan yang fokus pada segmen-segmen potensial. Dengan portofolio proyek yang semakin beragam, Wika menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitasnya dalam menghadapi dinamika pasar konstruksi yang terus berubah. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan sinergi dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat. Dengan komitmen dan kapabilitas yang dimiliki, Wika diharapkan dapat menyelesaikan proyek ini dengan sukses dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam jangka panjang, kesuksesan proyek ini akan memperkuat posisi Wika sebagai salah satu pemain utama di industri konstruksi nasional. Dengan terus mengedepankan kualitas dan inovasi, Wika berpotensi untuk meraih lebih banyak proyek strategis
di masa mendatang. Pada akhirnya, proyek Terminal 2 Bandara Hang Nadiem Batam ini adalah bukti nyata dari kemampuan dan komitmen Wika dalam menghadirkan karya-karya konstruksi berkualitas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Wijaya Karya saat ini? Ayo kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di-like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, kinerja keuangan PT Wijaya Karya atau Wika pada kuartal pertama 2024 menunjukkan sejumlah tantangan signifikan yang perlu diatasi. Dalam periode ini, Wika mengalami penurunan pendapatan sebesar 18,7% dari 4,3 triliun rupiah pada kuartal pertama 2023 menjadi 3,5 triliun rupiah. Penurunan pendapatan ini mencerminkan kondisi pasar yang menantang, serta tekanan yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan kinerja positif di tengah persaingan ketat dan kondisi ekonomi yang bergejolak. Aset perusahaan juga mengalami penurunan sebesar 1,3 triliun rupiah dari 65,9 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 64,6 triliun rupiah pada Maret 2024. Penurunan aset ini menunjukkan adanya penyesuaian nilai aset, serta pelepasan beberapa aset yang tidak strategis. Namun, Wika tetap fokus pada upaya memperkuat portofolio aset yang lebih produktif dan bernilai tinggi. Ekuitas perusahaan turun dari 9,5 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 8,3 triliun rupiah pada Maret 2024. Penurunan ekuitas ini disebabkan oleh meningkatnya beban dan penurunan pendapatan yang berpengaruh pada laba bersih perusahaan. Meskipun demikian, Wika terus berupaya menjaga stabilitas ekuitas melalui berbagai strategi pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Liabilitas Wika hanya sedikit berkurang dari 56,4 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 56,2 triliun rupiah pada Maret 2024. Penurunan liabilitas ini menunjukkan upaya perusahaan dalam mengelola utang dan kewajiban dengan lebih baik, meskipun tantangan likuiditas tetap menjadi perhatian utama. Return on Assets Wika tercatat minus 7% pada kuartal pertama 2024, sementara Return on Equity berada pada angka minus 98,1%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan yang cukup dari aset dan ekuitas yang dimiliki, menandakan perlunya strategi yang lebih agresif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dalam laporan keuangan terbaru, terlihat adanya penurunan signifikan pada beban pokok pendapatan dari angka 4 triliun rupiah turun menjadi 3,2 triliun rupiah. Penurunan ini seharusnya dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, realitas yang terjadi justru berkebalikan. Laba bruto perusahaan mengalami penurunan dari 323,1 miliar rupiah menjadi 284,8 miliar rupiah. Hal ini menandakan bahwa meskipun beban pokok pendapatan berkurang, perusahaan tidak berhasil meningkatkan efisiensi atau volume penjualan untuk mempertahankan, apalagi meningkatkan, laba bruto. Penurunan laba bruto ini menjadi indikator penting yang menunjukkan bahwa perusahaan masih berjuang dalam menghadapi tantangan operasional dan tantangan pasar. Meskipun beban pokok pendapatan berhasil ditekan, faktor lain seperti peningkatan biaya operasional, persaingan harga, atau penurunan permintaan, mungkin telah memberikan tekanan yang lebih besar pada margin keuntungan. Situasi ini memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab spesifik dari penurunan laba bruto dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengembalikan tren positif dalam kinerja keuangan perusahaan.
Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini akan menjadi kunci utama dalam memastikan kelangsungan usaha dan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Dalam kurun waktu terakhir, terjadi peningkatan signifikan pada beban umum dan administrasi Wijaya Karya dari Rp203,9 miliar menjadi Rp250,4 miliar. Kenaikan ini mencerminkan adanya eskalasi biaya operasional yang tidak bisa dianggap remeh. Analisis mendalam menunjukkan bahwa peningkatan ini berpotensi menekan margin keuntungan perusahaan, yang mana dalam jangka panjang dapat mengikis profitabilitas yang telah susah payah dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan biaya yang lebih efektif dan efisien untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dihadapkan pada kenaikan beban pajak penghasilan, yang mana tercatat naik dari Rp7,8 miliar menjadi Rp9,1 miliar. Peningkatan ini menambah kompleksitas tantangan finansial yang dihadapi. Dalam konteks ini, perusahaan harus merespon dengan kebijakan pengelolaan pajak yang lebih cermat, agar tidak memberatkan cash flow perusahaan. Langkah-langkah proaktif harus segera diimplementasikan untuk mengoptimalkan struktur perpajakan dan memastikan bahwa perusahaan tetap berada dalam lintasan pertumbuhan yang berkelanjutan, meskipun di tengah tekanan biaya yang meningkat. Rugi periode berjalan meningkat signifikan, dari Rp526,5 miliar menjadi Rp1,1 triliun pada kuartal pertama 2024. Hal ini mencerminkan tekanan yang lebih besar pada kinerja keuangan perusahaan, dengan net profit margin yang tercatat adalah minus 32%. Tingginya angka rugi menunjukkan perlunya strategi perbaikan yang lebih komprehensif dan efektif. Dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif, Wijaya Karya menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan struktur keuangannya. Berdasarkan laporan terakhir, debt-to-equity ratio perusahaan ini telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 1.218,1%. Angka ini menandakan bahwa proporsi utang perusahaan terhadap ekuitasnya sangat tinggi, sebuah indikasi bahwa Wika mungkin terlalu bergantung pada pembiayaan hutang untuk operasional dan ekspansinya. Situasi ini dapat menimbulkan risiko keuangan yang signifikan jika tidak dikelola dengan hati-hati, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Di sisi lain, current ratio dari Wijaya Karya yang tercatat sebesar 167,2%, yang menunjukkan gambaran positif tentang likuiditas perusahaan. Rasio ini mengindikasikan bahwa Wika memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, angka-angka ini tidak boleh membuat manajemen lengah, karena stabilitas keuangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga oleh strategi jangka panjang dalam mengelola utang dan aset. Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis dan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan struktur modal, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dalam laporan keuangan terbaru, terungkap bahwa arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan mencapai angka Rp442,7 miliar pada kuartal pertama tahun 2024. Angka ini menandakan sebuah tantangan signifikan dalam upaya mempertahankan arus kas positif dari kegiatan operasional. Situasi ini mengindikasikan bahwa ada sejumlah hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola sumber daya finansialnya. Penurunan total arus kas sebesar Rp1,2 triliun hingga akhir Maret 2024 menjadi sinyal peringatan bagi manajemen untuk segera melakukan evaluasi dan restrukturisasi strategi keuangan perusahaan. Pengurangan arus kas ini dapat dipandang sebagai dampak dari berbagai faktor, termasuk peningkatan biaya produksi, penurunan pendapatan, atau mungkin adanya perubahan dalam kebijakan kredit yang diterapkan oleh perusahaan. Langkah-langkah yang mungkin akan diambil untuk mengatasi masalah ini termasuk pengoptimalan proses operasional, peninjauan ulang terhadap kebijakan pengeluaran, dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan modal kerja.
Kinerja keuangan perusahaan pada kuartal-kuartal berikutnya akan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi arus kas ini. Wijaya Karya, yang lebih dikenal dengan nama Wika, telah mengumumkan penggunaan kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp757,8 miliar. Langkah strategis ini menandai komitmen perusahaan dalam memperluas portofolio bisnis dan meningkatkan kapasitas produksi. Investasi tersebut dialokasikan untuk berbagai proyek, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan properti, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Selain itu, Wika juga mencatat penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp84,6 miliar. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan memperkuat struktur keuangan perusahaan. Dengan pengelolaan keuangan yang prudent dan strategi investasi yang fokus pada pertumbuhan, Wika berupaya untuk terus meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Di tengah gejolak ekonomi yang tak menentu, Wijaya Karya menghadapi tantangan berat dalam menjaga kinerja keuangannya pada kuartal pertama tahun 2024. Laporan keuangan perusahaan mencerminkan perlunya strategi yang lebih matang dan terukur untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Terdapat penekanan kuat pada pentingnya peningkatan efisiensi operasional sebagai langkah awal untuk memulihkan kondisi keuangan. Selain itu, pengelolaan utang yang lebih bijaksana dan fokus pada pengembangan aset yang produktif menjadi prioritas utama dalam agenda perbaikan perusahaan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat membawa Wika kembali ke lintasan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan penerapan manajemen yang efektif dan inovatif, Wika memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja keuangan di kuartal-kuartal mendatang. Optimisme ini didukung oleh rencana perusahaan untuk melakukan restrukturisasi internal dan investasi pada proyek-proyek yang menjanjikan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan demikian, Wika berupaya untuk tidak hanya bertahan dalam kondisi pasar yang fluktuatif, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Prospek Wijaya Karya di masa depan tampaknya akan mengalami peningkatan berkat serangkaian strategi dan inisiatif yang telah direncanakan. Peningkatan anggaran infrastruktur oleh pemerintah Indonesia menjadi peluang signifikan bagi Wika untuk memperoleh kontrak baru. Dengan anggaran proyek infrastruktur yang mencapai Rp422,7 triliun pada tahun 2024, menandakan potensi pertumbuhan yang signifikan untuk perusahaan. Wika juga telah berhasil meraih kontrak baru senilai Rp5,5 triliun hingga April 2024, yang menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari pemberi kerja dan kemampuan perusahaan dalam mengamankan proyek-proyek besar. Dengan fokus pada segmen industri, infrastruktur dan gedung, EPCC, properti, dan investasi, Wika menunjukkan diversifikasi portofolio yang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan aliran kas. Strategi ini, bersama dengan rencana restrukturisasi internal dan investasi pada proyek yang menjanjikan tingkat pengembalian yang tinggi, diharapkan akan memperkuat posisi keuangan perusahaan. Selain itu, adanya rencana pemerintah untuk menaikkan penyertaan modal negara sebesar Rp4 triliun pada 2024, menambah optimisme terhadap kemampuan Wika untuk mengembangkan kapasitas dan memperluas bisnisnya. Secara keseluruhan, dengan adanya dukungan pemerintah, strategi pengelolaan yang efektif, dan prospek kontrak baru yang menguntungkan, Wika berada dalam posisi yang baik untuk tidak hanya bertahan dalam kondisi pasar yang fluktuatif, tetapi juga untuk berkembang dan tumbuh di masa yang akan datang. Ini semua menandakan bahwa masa depan Wika mungkin akan cerah dengan peluang pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor tentang Wijaya Karya? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Arif,
Artificial Intelligence Financial, dan ini bicara saham.